Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari mata kuliah Kapasitas Selekta Kimia 2, izin mempresentasikan mengenai kesetimbangan kimia yang beranggotakan Hikmatul, kemudian Fauziah, kemudian Fauziah Nurul Mi'raj, Devi Alfia Ismianti, Siti Fatimah, Irmala Sariningsih, dan saya sendiri Zulfa Nindyatama. Nah, saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Nah, untuk pemateri yang pertama yaitu Hikmatul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini saya Hikmatul Kurnia Aziza sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit mengenai kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia sendiri akan tercapai apabila laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar dan konsentrasi reaktannya dan produk tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu. Kesetimbangan kimia sendiri adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan dan juga sebaliknya, dengan kecepatan yang sama baik dari kiri maupun dari kanan pada suhu tertentu. Kesetimbangan kimia ini hanya terjadi pada reaksi balik atau yang sering disebut juga reaksi reversibel, yaitu salah satu reaksi kimia di mana reaksinya dapat berlangsung dalam dua arah alias tidak hanya reaktan yang dapat menjadi produk, tetapi produk juga bisa berubah menjadi reaktan kembali. Pada awal proses reversibel ini, reaksi berlangsung maju ke arah pembentukan produk. Nah, setelah beberapa molekul produk terbentuk, proses balik mulai berlangsung juga, yaitu pembentukan molekul reaktan dari molekul produk. Sekian penjelasan sedikit mengenai kesetimbangan kimia. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor suhu atau faktor-faktor kesetimbangan kimia yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hikmatul yang telah memaparkan mengenai kesetimbangan kimia. Nah, teman-teman, untuk pemateri yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor dari kesetimbangan kimia, akan dijelaskan oleh Saudari Fauziah Nurul Mi'raj. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu ada 4. Yang pertama, suhu. Jika suhu dinaikkan, maka pergeseran arah kesetimbangan kimia akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, jika suhu diturunkan, maka arah kesetimbangan kimia akan bergeser ke arah eksoterm. Yang kedua, konsentrasi. Pada reaksi kesetimbangan, ditambah suatu spesi, maka pergeseran akan bergerak menjauhi spesi yang ditambahkan. Nah, jika pada kesetimbangan dikurangi spesi, maka pergeseran arah kesetimbangan akan mendekati spesi yang dikurangi. Yang ketiga itu ada volume. Jika volume diperbesar, maka tekanan akan mengecil, sehingga arah kesetimbangan bergeser ke jumlah mol yang besar. Nah, jika volume diperkecil, maka tekanan membesar, sehingga arah kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang sedikit atau kecil. Yang keempat ada tekanan. Jika tekanan bertambah, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke jumlah total mol yang sedikit. Nah, jika tekanannya berkurang, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke jumlah total mol yang lebih banyak. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fauziah yang telah memaparkan mengenai faktor-faktor dari kesetimbangan kimia. Nah, baik teman-teman, kemudian akan dilanjutkan mengenai data pengamatan dari kesetimbangan kimia yang akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Devi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Nah, berikut merupakan hasil dari
pengamatan dari video yang telah diberikan. Nah, untuk perlakuan pertama yaitu memasukkan 10 tetes larutan HNO3 ke dalam tabung reaksi. Lalu pengamatan yang didapatkan yaitu gas HNO3 berupa larutan tidak berwarna dan serbuk Cu berwarna hitam. Kemudian untuk perlakuan yang kedua yaitu menambahkan 1 sudif serbuk Cu, lalu dihomogenkan dan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, pengamatan pada suhu tinggi yaitu larutannya berwarna hijau dan gasnya berwarna coklat pekat. Untuk suhu ruang, larutannya berwarna hijau dan gasnya berwarna coklat. Dan untuk suhu rendah, larutannya berwarna hijau dan gas yang dihasilkannya berupa berwarna coklat pudar. Nah, dan untuk perlakuan nomor 3 dan nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devi yang telah memaparkan mengenai data pengamatan nomor 1 dan 2. Nah, baik teman-teman, kemudian akan dijelaskan lebih lanjut mengenai data pengamatan 3 dan 4 yang akan dipaparkan oleh Siti Fatimah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan data pengamatan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang ketiga yaitu memasukkan tabung 1 ke dalam gelas kimia yang berisi air dingin. Untuk tabung 2 yaitu dimasukkan ke dalam gelas kimia kosong, dan untuk tabung 3 dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air 80 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk data pengamatannya sendiri bahwa pada suhu tinggi sekitar 80 derajat Celcius, warna larutan dan gas tak berubah warna. Untuk suhu ruang sendiri, kurang lebih 28 derajat Celcius, warna larutan dan gas tak berubah warna. Dan untuk suhu rendah, suhu sekitar 10 derajat Celcius, warna larutan dan gas tak berubah warna. Yang terakhir yaitu mengamati perubahan yang terjadi. Nah, untuk perubahannya sendiri, pada suhu tinggi, gas berwarna coklat pekat, pada suhu ruang, gas berwarna coklat, dan untuk suhu rendah, gas berwarna coklat pudar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Fatimah yang telah memaparkan mengenai data pengamatan nomor 3 dan 4. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan mengenai representasi yang akan dipaparkan oleh Irma Lesari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu representasi kesetimbangan kimia dari reaksi. Fenomena yang diamati ketika reaksi penambahan 10 mil KSNCN 1 molar dan larutan FeCl 0,01 molar akan menghasilkan FeSCN 2+ dalam keadaan setimbang. Dari level makroskopik ini, pertama ada alat dan bahannya yang terdiri dari tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, gelas kimia, dan untuk bahan-bahannya ada larutan KSNCN 1 molar, larutan FeCl 0,01 molar, dan larutan Na2HPO 4 0,1 molar. Dan makroskopik selanjutnya itu perbandingan dari hasil penambahan dan pengurangan larutan. Kemudian untuk level submikroskopiknya, yaitu yang pertama dari ion Fe yang direaksikan dengan ion SeCN menghasilkan FeSCN 2+ dalam keadaan setimbang. Larutan tersebut sebagai larutan pembanding. Kemudian ketika ditambahkan dengan ion Fe3+, dari keadaan setimbang, larutan akan berubah warna menjadi merah dan arah larutan tersebut ke arah ke kanan. Kemudian ketika penambahan HPO4 atau pengurangan ion Fe3, warna larutan menjadi warna kuning, serta arah dari larutan dari keadaan setimbang, yaitu bergeser ke arah kiri. Kemudian untuk penambahan ion SeCN, dari warna larutan menjadi berwarna jingga, kemudian dari keadaan setimbang, arah bergeser ke arah kanan. Pergeseran dari arah
persamaan reaksi ini didapatkan sebagai level simbolik yang tadi saya jelaskan bahwa Fe3 plus ditambah SCCN menjadi FeSCN2 plus dalam keadaan setimbang. Kemudian ion Fe3 plus ditambah SCCN menghasilkan FeSCN2 plus bergeser ke arah kanan. Kemudian FeSCN2 plus menghasilkan Fe3 plus SCN bergeser ke arah kiri. Kemudian Fe3 plus SCN min menghasilkan FeSCN2 plus bergeser ke arah kanan. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman. Terima kasih kepada Irma Lasari yang telah memaparkan mengenai representasi dari kesetimbangan kimia. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, mengenai kesetimbangan kimia, yaitu bahwa kesetimbangan kimia merupakan reaksi kimia yang dapat irreversibel, yang dapat bolak-balik. Nah, jadi dari yang telah dipaparkan tadi mengenai ini lebih karena mengenai suhu. Jadi suhu itu dapat mempengaruhi dari kesetimbangan kimia, kemudian konsentrasi juga dapat mempengaruhi dari kesetimbangan kimia. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang telah menyimak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.